Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, salah seorang warga tiba-tiba protes saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga menumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak. akal sehat kami berjalan Pak. Udah ya, Pak. Kami menghormati negara kami. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di bakalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual eceran. Perintah itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahkan Presiden memanggil Bahlil ke istana. Instruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab. Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrian yang dialami warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak
mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Meski sejak Selasa pagi, pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Namun, Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Bahlil ke istana. Diduga, Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di istana, Bahlil bertemu Prabowo bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Bahlil mengaku berbincang tentang subsidi gas LPG dan mandat dari Prabowo kepadanya soal distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau